Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin 30 Mei 2022, bersama saya, Eli Budiono. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau selalu menjaga dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan baru yang Engkau berikan kami. Terima kasih ya Bapa, berkat pemeliharaan dan perlindungan-Mu sehingga kami ada saat ini. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dan berbicaralah pada pagi ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Berikanlah kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi ini adalah menghitung waktu. Saya ambilkan dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus menyadari bahwa kita sungguh-sungguh sedang hidup di penghujung dari akhir zaman. Perubahan dunia semakin cepat, tidak terprediksi. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa gereja sekarang adalah gereja yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka gereja harus menjadi gereja yang tidak bercacat, seperti mempelai wanita yang siap dipertemukan dengan mempelai pria. Untuk itu setiap individu dalam jemaat harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu menjadi orang Kristen yang selalu membenahi diri. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang Kristen benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan dengan serius. Lebih dari waktu-waktu sebelumnya, maka perlu kita sadari bahwa satu hal yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah waktu. Kita masing-masing memiliki 24 jam setiap harinya. Bagaimana kita mengisi 24 jam itu adalah peran dari kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya adalah waktu itu berjalan terus, tidak bisa diputar kembali, dan kita tidak tahu kapan jarum jam kehidupan kita akan berhenti. Dalam hal ini ada 3 tipe orang berkenaan dengan peluang atau kesempatan dalam hidup ini. Pertama, orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang baginya. Kedua, orang yang mengetahui adanya peluang tetapi tidak mampu memanfaatkannya. Mungkin karena ia takut mengambil risiko atau karena memang ia malas. Yang ketiga, orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil risiko untuk memanfaatkan serta mengembangkannya. Bahkan orang tipe ini mampu menciptakan peluang-peluang baru, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dalam proses pendewasaan dalam sekolah kehidupan, waktu harus dipergunakan dengan benar. Sebab di dalam waktu ada momentum-momentum
yang berharga, di mana kita diperhadapkan kepada pilihan, mengarahkan hidup ke surga atau neraka, ke Tuhan atau kuasa lain. Paulus telah menasehati kita dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara mempergunakan waktu yang benar? Hanya dengan merelakan dan membuang atau meninggalkan semua kesibukan dan pertemanan yang tidak mengarahkan hidup kita pada kedewasaan rohani atau pertumbuhan iman ke arah kesempurnaan seperti Kristus. Waktu yang tidak kita pergunakan untuk kepentingan kehidupan kekal berarti kita sedang membuang anugerah yang tidak ternilai dalam kehidupan yang singkat di bumi ini. Penyesalan tidak dapat digambarkan dengan apapun juga. Dalam hal ini yang penting adalah niat yang kuat dengan komitmen. Kehendak bebas kita harus diarahkan kepada arah yang jelas, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Hal ini akan membangun diri menjadi bijaksana. Bijaksana artinya mengerti kehendak Tuhan. Jadi 70 tahun umur hidup kita merupakan sekolah kehidupan untuk mengerti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab menasehati, janganlah seperti orang bebal atau bodoh dan tidak bijaksana, tetapi harus menjadi bijaksana. Orang percaya harus menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Setiap detik, menit, dan jam yang berlalu tidak dapat diputar ulang. Semua itu merupakan harta yang sangat mahal dan tidak terbeli. Itulah sebabnya pemazmur menaikkan doa kepada Tuhan agar ia dapat menghitung hari-hari hidupnya yang singkat. Sebenarnya, begitu kita membuka mata kita pada pagi hari, kita harus dapat menghayati keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menghargai setiap hari yang Tuhan berikan, orang percaya harus sungguh-sungguh belajar, mengenal dan mengalami Tuhan, sehingga semakin hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ketika seseorang sudah terbujur kaku, maka waktu 1 detik nilainya sudah tidak terhingga. Berkat-berkat yang disediakan Tuhan guna proses pendewasaan orang percaya yang mengubah seseorang menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan adalah berkat-berkat yang tidak ternilai harganya. Kalau kesempatan berlalu karena seseorang tidak memperhatikan pembentukan Tuhan, maka bisa tidak akan ada kesempatan lagi untuk itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Berikanlah kami hikmat-Mu supaya kami bisa mempergunakan waktu dan kesempatan dengan bijaksana. Sebelum mata kami tertutup selamanya, kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuntunlah dan bimbinglah kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.